Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan di acara Camp Astimik Bandung. Kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu keren ataupun begitu hebat karena presiden jurusan, guys. Nah, apa sih presiden jurusan? Presiden jurusan itu adalah ketua himpunan masing-masing jurusan. Dan bersama saya Iwan akan membantu 30 menit ke depan dalam acara ngobrol santai seputar teknologi. Dan penasaran? Gas! Nah guys, dan kali ini telah hadir di studio bersama Kang, siapa Kang namanya? Boleh kenalkan? Muhammad Ardan Hadaina. Wah, Kang Ardan. Kang Ardan ini adalah salah satu presiden jurusan ataupun ketua jurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Betul Kang? Betul. Oke, dan di sebelah saya juga sudah ada Teh Pina. Teh Pina perwakilan dari mana Teh? Hima SI. Hima SI. Dan kalau boleh tahu Teh Pina nama lengkapnya siapa? Pina Karisma Silviani. Oke, Teh Pina Karisma Silviani merupakan salah satu perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Betul, Teh? Betul. Oke. Kira ini Teh Pina dari mana nih, kalau boleh tahu? Dari mana apanya nih? Langsung nanya seperti itu. Aslinya dari mana gitu? Dari Garut. Dari Garut. Kang Ardan? Saya asli Bandung. Bandung, Garut, luar biasa. Ternyata bener ya, STIMIK itu mahasiswanya dari mana-mana gitu, keren banget gitu kan. Nah, sebelum kita menjurus ke salah satu talk show yang sedang saat ini kita akan bahas itu adalah ngopi seputar dunia teknologi ini kan ya Kak. Nah, aku pengen nanya dulu nih, awal mulanya berdirinya Himpunan Teknik Informatika itu seperti apa? Apakah dari dulu namanya Himpunan Teknik Informatika ataukah sempat ganti nama atau seperti itu, boleh dijelaskan kepada teman-teman nih Kak? Itu tahun 2019. 2019, berarti tergolong baru juga ya tahun Iya. 2019. Tapi menurut aku 2019 itu udah kayak peningkatannya benar-benar melesat banget kalau dilihat gitu. Iya. Nah terus gimana lagi nih Kang? Jadi waktu itu teh tahun sebelum 2019 itu belum ada Hima. Nah, angkatan 2019 nge-request harus ada Hima. Bukan harus sih. Ya, Wajib lah ya. wajib. Nah, dibikinlah sama pembina mahasiswa dan mana sih? Diresmikan pada tahun diresmikan pada tahun 2019. Oke guys, jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ini diresmikan pada tahun 2019 oleh kakak-kakak atau generasi yang sebelumnya. Jadi pada angkatan tahun 2019 itu mereka langsung membuat himpunan. Nah selanjutnya langsung ke kita tadi teknik informatika. Nah selanjutnya kita ada jurusan lagi yaitu sistem informasi. Nah Teh Pina nih ya, kalau boleh tahu Teh Pina sebagai perwakilan sistem informasi ya, sistem informasi di STIMIK Bandung ini tergabung dalam 5SI, itu jabatannya apa? Kalau sebelumnya sih sebagai anggota aja. Nah, terus sekarang kan udah pindah jabatan nih ke angkatan saya. Nah, alhamdulillah saya dapat amanah jadi sekretaris. Nah, sekretaris lagi itu yang saya dapat. Karena kalau saya tahu Teh Pina itu menjabat sekretaris BEM juga kalau nggak salah gitu kan. Dan ketika tadi kan udah dibilang juga Teh Pina itu di Himpunan SI sebagai sekretaris. Dan tadi juga Kang Ardan mungkin lupa Ardan ya? Iya. Kang Ardan tadi itu sebagai ketua sistem SI Teknik Informatika. Iya. Nah, jadi anak-anak IF dan SI itu kalian bakal ketemu sama dua wajah ini yang memang mungkin menurut saya sekali ketemu aja mungkin udah bosan. Wah, membosankan sekali. Bercanda. Oke, ketika tadi sejarah dari teknik informatika, boleh dong diceritain gitu awal mulanya gitu. SI berdiri ataupun kayak gimana sih Hima SI adanya di STIMIK Bandung? Kalau awal mulanya ya pasti sama ya, kalau misalkan ada himpunan teknik informatika pasti ada himpunan sistem informasi juga, jadi kurang lebih ya sama gitu. Jadi teknik informatika dan sistem informasi itu memang udah klop gitu kan ya, udah jadi Ya, dari saling awal. beriringan gitu. Iya, saling beriringan, tapi mahasiswanya beriringan gitu. Ya begitulah. Oke, tadi asal sejarahnya itu mereka sistem informasi dan juga teknik informatika didirikan pada tahun 2019 dan di angkatan sebelumnya sama berbarengan karena mereka tuh seiringan gitu. Emang jurusan sistem informasi dan juga teknik informatika itu merupakan klop banget gitu kan. Karena aku pengen tahu nih Teh, kiranya kalau himpunan mahasiswa SI atau himpunan mahasiswa TI itu dalam himpunannya itu ada apa saja sih kegiatannya kalau boleh tahu? Nah, untuk kegiatan Hima, mungkin kalau yang misalkan udah terlaksana itu udah ada kegiatan makab kayak gitu, terus kerja sama UKM atau BEM gitu.
dalam publikasi atau apapun itu kita kerjasama gitu. Oh, jadi ternyata himpunan mahasiswa itu juga berhubungan dengan BEM juga ya? Iya. Kukira jadi BEM, himpunan-himpunan, jadi mereka tuh masing-masing gitu, Ya, tapi enggak lah. tetap koordinasi seperti Kita itu. tetap koordinasi, tetap kerjasama kalau misalkan ada kegiatan apa-apa. Pasti gitu. sharing sama BEM ya? Iya. Karena BEM tuh emang tahta paling tinggi gitu Iya. kan, kalau di setara mahasiswa gitu. Kalau di setara dosen mungkin kayak rektor kayak gitu kan ya. Terus? Nah, terus aku pengen tahu salah satu spill deh TK acara dari SI yang sudah terlaksana. Ya itu tahun lalu kita udah makrab, Hmm, paling itu sih. makrab. Hmm. Luar biasa, keren banget sih makrab tiap tahun, emang paling ditunggu-tunggu sih sama mahasiswa. Tadi itu sistem informasi, dan sekarang aku bakal nanya langsung ke teknik informatika ke Kang Ardan selaku ketua teknik informatika ataupun ketua himpunan mahasiswa teknik informatika. Nah Kang Ardan, pertanyaannya sama seperti tadi, saya pengen tahu di kegiatan apa saja yang terlaksana di teknik informatika dan boleh dong di-spill kegiatannya gitu. Kalau dulu sih sebelum COVID ya, makrab ada, terus gathering antara mahasiswa tuh, antara anggota hima. Kalau sekarang sih sesudah COVID mau dilaksanain itu makrab gitu, baru rencana Baru rencana Iya, belum. untuk mengadakan makrab. Iya. Semoga saya diizinkan ya, karena mengingat pandemi tahun sekarang, rekan-rekan kalian sudah mulai menurun lah kalau dalam istilah, karena kita juga ketat banget sama prokesnya, kita patuh sama pemerintah juga untuk melaksanakan lockdown kita selalu patuh dengan lockdown sampai kita kuliah saja di rumah menggunakan by phone dan juga by mobile, dan kegiatan saja yang memang itu terpangkas. Seperti itu ya Kang Ardan. Iya, benar. Nah, ketika tadi aku menanyakan seputar kegiatan yang sudah terlaksana, terus menanyakan juga kegiatan-kegiatan dari SI juga, dan saya lebih mendalam gitu kan. Nah, selanjutnya aku pengen nanya nih, cara memanfaatkan. Nah, Cara cara memanfaatkan memanfaatkan nih. Jadi teknologi di masa pandemi itu memang penting menurut saya. Iya. Tapi banyak yang disalahgunakan. Seperti hacker. Sampai katanya ada berita COVID itu dipalsukan. Seperti itu. Tapi kita kuliah di jurusan yang informatika dan sistem informasi, kita harus lebih tahu dan lebih jeli mana berita bohong dan mana berita real gitu. Nah, aku pengen tahu cara memanfaatkan teknologi di masa pandemi nih bagaimana? Boleh ya, siapa yang mau jawab duluan? Boleh. Oke, Tevina. Kalau misalkan teknologi di masa pandemi itu sekarang yang lagi rame itu di kecerdasan buatannya. Mungkin Kang Iwan juga sering merasakan kalau misalkan pergi kemana pasti ada biasanya kan cuci tangan atau hand sanitizer yang secara otomatis itu. Nah, paling itu sih teknologi Iya, di ya. masa pandemi. Ada ya, Sekarang bahkan lagi itu. air juga itu dari kan itu udah pakai sensor gitu Iya, kan, pakai sampai sensor gitu. kita cuman gituin tangan Iya. itu langsung keluar gitu. Nah, Itu buatan teknik informatika apa sistem informasi itu? Itu kerjasama Kang Iwan. Mereka nggak tahu bikin Kerjasama. alat itu. Oke, nah kalau dari Kang Ardan sendiri gitu, cara memanfaatkan teknologi di masa pandemi ini seperti apa? Memanfaatkan teknologi. Apakah main game atau mungkin kan ada juga kan yang sampai teknologi itu dipakai mencari uang seperti itu Kang Ardan kan, sampai ya mendadak kaya seperti itu. Oke, Kang Ardan gimana? Paling pemanfaatan teknologi di pandemi ini ya paling kayak kumpul-kumpul bareng tapi jarak jauh gitu, kayak di Zoom, Google Meet. Terus kan waktu sebelum COVID itu suka banyak di kampus-kampus tuh webinar kayak gitu, datang ke kampus. Nah sekarang melalui itu dari Zoom, Google Meet kayak gitu aja. Berarti memang sudah dikemas secara online gitu kan ya. Iya. Nah, kalau kayak begitu ada nggak sih kesulitan gitu ketika kita mengadakan acara, tapi kita harus benar-benar teknologi itu dikemas secara beda gitu. Nah, ada nggak sih dari SI sendiri gitu kesulitannya? Kalau kesulitan itu mau sekarang di masa pandemi ataupun sebelum pandemi, kesulitannya pasti ada gitu. Tapi ya gitu.
secara pandemi itu lebih sulit gitu. Iya. Ya karena kita harus benar-benar kayak membagi ataupun mengajak penonton yang di rumah seperti Iya. kita sekarang gitu kan. Kita nggak tahu nih penonton yang nonton kayak gimana gitu kan. Tapi kita harus bisa mengajak teman-teman yang di rumah itu gimana caranya dia seneng gitu nonton kita. Nah, Seperti itu kan ya. iya, Oke. benar. Nah, Kang Ardan tadi sempat disinggung juga terkait kumpulan online gitu. Iya. Nah, memanfaatkan waktu kumpulan online seperti itu bagaimana? Apakah emang efisiensi waktu atau gimana nih menurut Kang Ardan? Mungkin iya waktu sih. Jadi gimana ya? Antara pas enggaknya kita kumpul gitu. Jadi di saat nih jadwal jam segini pada bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak kayak gitu. Iya sih kalau online itu seperti itu. Jadi Iya. lebih baik kalau misalnya kita udah kumpul di kampus itu kayak langsung Iya, ya. langsung. Jadi langsung pada kumpul gitu kan ya, Betul, langsung betul. pada ada gitu. Kalau misalnya secara online by phone sebenarnya emang itu menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa, sebagai kepala jurusan juga atau sebagai ketua jurusan juga. Karena aku lihat Kaprodi juga mungkin sekarang lagi kewalahan. Bukan hanya Kaprodi, dosen-dosen sepertinya lagi kewalahan gitu kan. Nah, setelah tadi aku pengen nanya nih. Sistem informasi dan teknik informatika itu berhubungan dengan teknologi dan juga komunikasi serta informasi gitu kan ya, dunia IT gitu kan. Manusia ataupun kita di zaman nanti itu 2000 berapa ya, 2030 ataupun 2045 ke sana itu mungkin teknologi semakin canggih gitu karena Iya. sekarang saya sudah makin canggih. Nah, aku pengen tahu nih kenapa sih kalian minat masuk bidang IT gitu. Sedangkan gitu saya sendiri juga emang anak IT gitu kan jurusannya gitu. Tapi jujur saya belum menemukan passion saya di dunia IT. Oke, kita bagi sharing saja, kita bagi sharing. Nah, Kang Ardan sendiri kenapa gitu? Masuk IT ya? Iya, Mungkin dari hobi sih. hobi. Hobi dulu zaman SMP suka ngotak-atik komputer kayak gitu. Sampai keterusan lah. Ya jadi candu gitu. Ngoprek komputer, coding, ngedit gambar kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ. Iya. Nah, kayak itu dari teknik informatika dari Kang Ardan karena sudah basic mungkin ya masuk Iya. teknik IT informatika ataupun bidang IT. Dan aku sekarang pengen nanya ke Teh Vina, jangan sampai dia jawab karena aku suka main motor. Aduh. Karena kakak yang satu ini beda sekali, energik banget gitu. Bahkan aku aja kalah gitu, sampai pernah denger katanya dari Garut ke sini naik motor gitu kan. Aku aja yang deket gak berani gitu. Oke, Kak Vina, kenapa gitu bisa tertarik di bidang IT? Mungkin karena kalau sekarang itu apa-apa teknologi ya, terus mungkin kedepannya teknologi pasti maju terus gitu kan. Nah, kita juga harus bisa mengikuti. Nah, bukan hanya mengikuti, siapa tahu kita bisa menciptakan teknologi itu sendiri. Tapi pernah nggak sih kalian kayak gue ngerasa salah masuk jurusan gitu? Pernah nggak sih ada statement itu? Ya pasti ada. Itu muncul ketika apa gitu? Ketika pusing. Mungkin bukan hanya kayak di bidang IT saja yang seperti Iya. itu ya, di bidang-bidang yang lain juga sama, mungkin ngerasa salah jurusan tapi kita juga harus dijalani gitu kan ya. Tapi statement seperti itu kita tidak boleh diucapkan sebenarnya, karena kalau kita ucapkan kayak gak cocok aja gitu sebenarnya kan. Kita harus tetap bisa ngejalanin kalau misalnya itu adalah jalan pilihan kita seperti itu. Tadi isu-isu seperti itu ya, aku salah jurusan seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan yang masuk karena kita ini kan pertanyaan random ya. Iya. Kita pertanyaan random dan sorry nih megang handphone karena pertanyaan terus masuk dari seluruh mahasiswa dan juga warga-warga net di Indonesia Raya. Keren gak sih? Wah, keren banget gila. Oke, ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan teknologi di bidang teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Jadi kayak Teh Vina, sistem informasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Misalnya kayak mencuci baju kan dengan mesin cuci ya, itu udah kayak teknologi banget gitu kan. Nah, kalau boleh tahu apa nih dari Teh Vina? Mungkin selain itu ya, selain yang Kang Iwan tadi sebutin, mungkin sekarang kan lampu udah teknologinya udah sangat canggih gitu. Lampu bisa diatur dari handphone lah gitu, kayak gitu sih paling. Itu salah satu perkembangan di bidang teknologi sistem informasi kan, belum teknik informatika. Karena teknik informatika dan sistem informasi itu jelas itu jauh berbeda, gitu kan ya. Tapi hampir sama juga gitu, ada samanya gitu. Karena sama-sama di bidang IT gitu kan. Cuman kalau sistem informasi itu lebih kayak dalamannya gitu kan, komputer gitu kan. Kalau teknik informatika tuh kayak apa kan? Mungkin lebih ke Komputer ya? iya komputer.
Tapi serius gak sih teknik informatika ada tentang ngerakit komputer? Itu serius ada nggak sih? Ada. Ada serius. Itu komputernya kita dihancurin dulu. Enggak lah. Aduh. Gimana sih? Aku masih belum paham karena banyak banget. Ih, lu masuk teknik informatika nanti juga disuruh ngerakit komputer gitu kan ya. Masa aku kuliah sampai S1 gitu cuma bisa ngerakit komputer doang gitu. Gimana? Serius ada? Ada. Dan Jadi, itu di semester kayaknya 4 kalau nggak salah. wow, Atau semester 3. 4 dan kali ini saya baru menginjak semester 4 kayaknya saya akan langsung bertemu dengan komputer gitu. Iya, kayaknya. Oh my god. Saya lupa lagi soalnya. Kalau ketemu tiap hari juga ketemu. Kalau ketemu tiap hari kita ketemu, cuman pas saya duduk depan komputer udah kayak gimana sih cara ngoperasiinnya? Gak juga sih, gak kayak gitu juga. Saya udah tahu gitu kan basic-basicnya, cuman kayak kita harus lebih tahu dan jelasnya gitu. Iya. Karena kayak Excel aja kita harus benar-benar paham karena itu vitalnya komputer kan Excel. Gitu kan. Nah tadi kan kayak luaran dan perangkat keras gitu kan. Iya. Nanti kalau ini webinar atau webnya gitu, webinar lagi, webnya gitu kan ya, webnya atau Mungkin dalamannya gitu. gitu kan. Berarti sistemnya, berarti kayak klubnya tuh kayak pacaran gitu cowok-cewek ya. Aduh. Iya kan? Iya, Iya. bisa jadi lah, Karena bisa kan- disebut gitu lah. Ini cowoknya karena cowoknya yang udah jadi fisik gitu kan. Tapi kan cara ngisinya gimana? Sistem informasi yang bantu ngisinya. Terus cara menyalakannya juga dari sistem informasi mungkin ya. Setelah dari listrik, bantuan dari listrik, juga bantuan dari tenaga-tenaga lain. Oh, ini sistem informasi emang bermanfaat. Keren. Oke, tadi aku menanyakan terakhir apa katanya Kina? Aku lupa. Aku lupa, oke. Mungkin udah jauh dari Garut, udah capek ya. Capek. Nah, seperti itu kan ya tentang teknik informatika dan sistem informasi ini. Ada nggak sih ajakan spesial buat orang-orang di luar sana buat masuk ke jurusan sistem informasi atau teknik informatika? Boleh dari Kang Arden dulu untuk mengajak seseorang itu. Ayo dong masuk teknik informatika. Teknik informatika tuh kayak gini loh, kayak aku tuh suka masuk teknik informatika karena aku belajar masak. Dan aku pun nggak Jadi masak nih Kang Iwan. Nih, yang paling berkesan dari teknik informatika dari Kang Arden sendiri. Pengalaman berkesan ya paling ada sih Apa tuh? satu yang paling berkesan. Nggak pacaran online? Enggak, bukan. Apa tuh? Apa tuh? Disuruh benerin printer. Kenapa? Soalnya kan kita itu lebih fokus ke coding gitu ya. Coding, terus komputer. Kita disuruh benerin printer. Kita nggak tahu printer itu si apa sih? Dalamannya. Iya. Belum belajar gitu ya. Nah, saya kaget. Loh. Kaget aku. Oke, jadi kan sedikit pengalaman nih ya buat kalian yang di luar yang masih saya mau benerin printer kemana? Oh, ke anak teknik informatika. Tidak guys, jadi kita anak teknik informatika itu tidak mempelajari ilmu printer. Kita nggak tahu kalau misalnya sekedar kayak kita ganti tinta itu bisa gitu, kita ngerti karena cuma di clean up doang sudah Iya. jadi. Karena kalau misalnya scannernya rusak terus kayak biji-bijinya, biji-biji lagi, sorry, bukan biji-biji apa, chip-chipnya itu rusak, itu kita nggak bisa benerin, bener gak sih? Jadi buat kalian, anak-anak di luaran sana yang suka bilang, tolong benerin printer ke anak teknik informatika, salah, coba ke sistem informasi. Bener gak? Iya, benar. Jadi kalau printer ke sistem informasi? Enggak. Terus kalau boleh tahu, apa sih yang berkesan gitu masuk sistem informasi? Mungkin kalau misalkan ngomongin berkesan, semuanya juga pasti ada kesan tersendiri ya. Mungkin yang paling melekat atau yang nempel sama mungkin sistem informasi atau teknik informatika juga mungkin sama ya karena mirip-mirip gitu. Paling kalau misalkan udah begadang bikin program ngejar deadline gitu. Wah, itu lo tahu kayak paling khas banget, anak teknik banget tuh. Anak teknik banget itu tuh. penyakitnya lambung. Mah gitu kan. Karena anak teknik itu kayak jam 12 malam kita harus deadline buat jam 7 pagi gitu kan. Iya. Karena anak teknik kalau codingannya satu titik saja salah itu akan mengakibatkan ambiar gitu kan ya. Iya. Seperti itu guys. Jadi kalian jangan meremehkan anak teknik. Anak teknik itu penyakitnya lambung. Oke, seperti itu ya hal yang paling berkesan di Gitu. masing-masing kakak-kakak. Nih, aku satu lagi pertanyaan yang masuk nih ya. Kan sekarang banyak sekali hacker ataupun kayak apa ya, yang mencuri web seperti itu kan. Mungkin paham ya. Nah,
yang banyak sekali disalahgunakan. Kalian sebagai anak teknik ataupun yang kalau dibilang lebih mendalam seputar komputer, apa tanggapan kalian? Ya kalau bisa nggak boleh gitu. Nggak boleh, Iya. karena itu merugikan negara. Nah, betul? itu ada ilmunya mungkin ya, dipelajari buat kayak hacker atau apapun itu, tapi ya dipakai sama sesuai porsinya lah gitu, nggak disalahgunakan. Iya, sewajarnya. Karena itu merugikan negara banget kan. Iya. Iya. Dan kalau perlu tahu juga teman-teman, kalau misalnya sedikit informasi juga ya, hacker ataupun kayak pencuri web seperti itu akan dikenakan pasal, dan pasalnya itu sudah ada gitu. Karena pasalnya kayak undang-undang ITE aja itu kita udah benar-benar harus takut banget gitu. Undang-undang ITE yang banyak terjerat itu karena masalah komentar. Nah, buat teman-teman yang di rumah ataupun di kampus, rekan-rekan mahasiswa, kalian bijaklah berkomentar. Jangan sampai kalian kayak ngejudge teteh yang sebelah saya ini. Kakak kok cewek pakai motor gede? Nah, seperti itu, jangan seperti itu. Iya. Karena Jangan, siapa tahu, jangan. karena seperti itu Tepina bisa jadi kesinggung kan dengan Iya. omongan saya seperti. Jadi pandailah bermain gadget dan juga bersosial media, karena mulutmu harimaumu, lidahmu tidak bertulang. Betul nggak sih? Iya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, karena mengingat waktu juga sudah habis dan kerasa kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Dan buat rekan-rekan yang di rumah, begitu saja Foxo kali ini dalam acara Ngopi Santai seputar teknologi bersama Hima SI dan juga Hima Teknik Informatika, Kang Ardan dan Teh Vina. Dan see you, sampai ketemu kembali di channel YouTube Civic Bandung, dan sampai jumpa.